tegese kekasih karo kabeh Allah wa rasuluhu lan utusan Allah. Walladzina amanu lan wong sing iman. Sing pantes dadi kekasih dadi teman dekat Allah Rasul walladzina amanu. Alladzina amanu sing alladzina tegese wong akeh iki mulakan padha nglakoni sapa ladina salat ing salat. Wa itu nalan padha nekani sapa alladzina ajarakan salat. Iman sing melakukan salat wa itu zakat. Cek ditambah malih wa hum rakiun. Wa hum halu tawi alladzina yurakiuna iku khusyuk kabeh. Ayo khusyukuna tegese khusyuk kabeh. Rakiun diarteni khusyukun au yusalluna utawa salat kabeh. Salat tatawwi kelawan salat tahawuf. Wa may yatawalla wa man disabane wong yatawalla iku gawe kekasih sapa man. Wa man disabane wong yatawalla gawe kekasih sapa man apa wae apa. Wa rasulullah lan utusane apa. Walladzina amanu lan gawe kekasih ing wong-wong sing iman. Maksudnya boten kong kali kalian musuh Islam. Fayu'inuhum wa yansuruhum mongko Fa'inna fisbab wal burholibun Fa'inu mongko belum nulungi sapa mandum ing alladzina amanu wa yansuruhum lan nulungi sapa mandum ing alladzina amanu Fa'inna fisbab mongko tak temene pasukane apa Rum yo iku wae al-ghalibun aja sing menang kabeh Fa'inna fisbab mongko tak temene pasukane apa rum yo iku wae al-ghalibun aja sing menang kabeh Linasrihi krono oleh nulungi Allah iyakum ing alladzina amanu. Au qa'ahu mawqi'a fa innahu bayanan annahu min ismi. Au qa'ahu numibakna sapa Allah ing ma. Mawqi'a fa innahu ing posisi dhamir fa innahu. Jadi mestine kan wa man kan mufrad. Di analum krono sak teman-teman musik di analum krono sak teman dilapis dua dengan isli sangking bagian sangking ya pasukannya Allah utawi sangking halane emas utawi akbar itu pura-pura pengikutin emas maksudnya ada ketika seseorang itu menjadi mukmin pernah Yahudi misalnya pun nanti itu dineng kaum hibur Allah pada akhirnya terjadi kekasih Allah Rasul walladzina amanu orang-orang yang iman sing alladzina yuqimuna shalat wa yu'tuna zakata wa Rasul. Terus malah keterangan orang yang menjadikan Allah itu kekasih Rasul dan menjadikan orang-orang iman jadi kekasih fa inna fisqahu mutaqin. Pada akhirnya pasukan Allah itu sing menang. Menang itu kalau cerita menang itu wonten kalih wonten menang fisik. Jadi misalnya pasukan Islam di luar perang Uhud itu nak perang menang dengan jumlah kematian. Yang perang era kuno itu nak menang kalah nak ngitung jumlah kematian. Jadi yang musuh mati luwih akeh yang berapa kalah. Tapi itu sejarah besar, sejarah di antara paling kecil di antara sejarahnya Nabi. Semenjak Nabi Adam nanti Nabi Muhammad, kemenangan paling banyak menyangkut akidah. Jadi sekarang itu banyak memahami Hizbullah, pasukan Hizbullah mesti menang, tidak apa-apa istilah Hizbullah, semacam-macam. Kalau kalian jadi menang dengan arti fisik itu bagian dari kecil sejarah para nabi. Lihat-lihatnya ini menang akidah. Nabi Yahya tidak sempat punya umat mati terbunuh, Nabi Zakaria. Nabi Nuh nanti kabundut di umatnya tetap berengkel nanti kena nopo banjir bandang yang selamat namun tiang orang tua tapi Allah tetap menghukumi menang ya. Jadi selama umat Islam itu cara berpikir mendewakan Allah mengagungkan Allah itu masih menang ya. Kalau nu akhir-akhir ini sering mikir itu nyata nih antara teori ilmu hakikat sama tak warai ilmu tasawuf. Jenengan pun ngawal Quran ya. Quran itu paling sering kan nyebut Allahul ladzi anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja wa sering nyebut
Ya gimana bujur bakum terus sifat Allah paling sering diulang apa? Zat yang menurunkan hujan lalu menghasilkan tanaman. Ya, siapapun yang sering mau Quran, Allah sering nyifati zatnya pun zat yang mengatur hujan yang akhirnya melahirkan tanaman. Pak Afrus Nabi min samarot, Pak Afrus Nabi samarotin. Mau diulang-ulang. Akhirnya intinya Allah nyifati zatnya yang terkait makhluk itu sederhana. Zat yang mengatur hujan akhirnya melahirkan beberapa tanaman yang bisa dipangan manusia. Bon, itu baru. Kalau akhir-akhir ini sering berpikir, tapi terus manusia itu mudah kena hijab. Ketika kita benar-benar makan, ada sistem perbankan, main transfer, main apa. Terus orang itu jadi sekuler semua. Nggak mungkin dalam hidup tanpa perbankan. Sampai kiai-kiai yang ngarang riba kayak dulu. Zaman akhir ngarang riba, urip tanpa bank gak mungkin. Urip tanpa Amerika gak mungkin, tanpa globalisasi gak mungkin. Oke, kita secara modern ngaku fungsinya bank, fungsinya globalisasi kita ngaku. Tapi kamu akan kalah. Kamu secara akidah sudah kalah kalau cara berpikir begitu. Karena permainan ekonomi baik itu sistem perbankan atau sistem apa saja, sistem leasing, sistem macam-macam, itu berangkat dari bahwa manusia itu sudah punya ketahanan hidup. Kita bisa makan, bisa minum. Dan yang kita makan itu pasti ada uang, yaitu beras. Yang kita minum juga ada uang, yaitu air. Tapi manusia gara-gara sudah ada beras, sudah ada air, itu malah mendewakan sistem perbankan, sistem macam-macam. Padahal semua sistem itu berjalan ketika kita bisa hidup, yaitu bisa makan, bisa apa? Minum. Harusnya yang benar-benar nggak bisa dihindari manusia itu ya tersedianya beras dan tersedianya air apa? Minum. Tapi tahu-tahu manusia kena hijab. Orang itu nggak bisa membayangkan hidup tanpa bank, tanpa fasilitas modern. Padahal jelas-jelas yang dia nggak bisa menghindari itu oksigen, udara, air dan beras. Jadi sampai nak mau Quran di awal itu sering Allah nyifati berarti sederhana itu sehingga beras, sehingga tanaman, menurunkan Allah. Ini penting. Biar sampai nggak kena hijab. Jadi misalnya sampai main di perbankan, kita muslim main bank ya biasa saja. Ya Allah atas nama saya orang modern, saya transfer di bank. Tapi sampai nggak usah mendewakan berlebihan. Pada akhirnya yang paling kita butuhkan itu Allah, yaitu ketersediaan oksigen, ketersediaan apa? Air dan sebagainya. Tapi kalau sampai sudah kedekte kena hijab, orang Islam dulu sing wis akeh sing kena hijab. Dia mau hal-hal yang tidak penting hakikatan didewakan. Menurut saya kita mau bang dan saudara. Oke, kita atas nama modern butuh bank, tapi tidak usah berlebihan begitu. Pada akhirnya yang kita makan ya beras. Ya yang kita minum itu air. Uang itu hanya alat tukar. Wong dulu itu pernah ada era nggak ada uang. Orang-orang tradisional dulu nggak ada uang. Orang butuh beras ditukar sama pisang ditukar apa. Orang-orang perdagangan dulu kan gitu. Memang masalahnya uang sekedar alat apa? Tukar. Ini penting. Sebab itu kalau balik. Setiap Quran itu mesti ngelengno, bayangno hukum kebalikan. Misalnya Qul a'ra'aytum in asbaha hukum koron sama yatikum bima'in. Jajal pikir, setiap saat mau di juga ada air, itu kamu mau apa? Menyangkut tsunami, gempa juga Allah sering pakai logika gitu. Apa amintum ayat sifatikum janibal dari awal istilah alikum qasifam minari. Dipulang-ulang. Setiap saat kamu kok merasa aman gimana? Setiap saat sudah ada angin yang menghancurkan kamu, atau setiap saat kamu bisa tenggelam. Setiap saat ada musibah, pas kamu main atau pas kamu tidur itu ulang-ulang. Biar manusia itu benar-benar tersadar butuhnya yang apa. Orang dulu bayangkan tenggelam itu di laut, orang Aceh tenggelam di darat. Iya betul. Begitu dipulak. Menurut kalau bolak-balik matur, pangeran asmati manusia itu kata insan dulu mana? Manusia itu ada dolinya, ada bentuk. Jadi jahil itu sifat mubalaghah. Jadi jahil itu bentuk. Nak jahil kan banget kamu bentuk. Yang mereka manusia itu kira-kira itu mau nak macan, ono gajah. Pasal jarang mati di pangan macan di pangan gajah. Menggeletek mati kena burung. Ada sesuatu yang kecil.
Sebab itu Quran mengingatkan, Innallaha la yastahi aja beri masalah napa? Allah itu tidak malu, andaikan hanya membuat perumpamaan nyamuk. Rian orang munafik itu dibuat alat melecehkan Nabi Muhammad. Kamu itu tidak keren. Masa Quran yang kamu agung-agungkan hanya bicara tentang apa? Nyamuk. Apa hebatnya nyamuk? Karena ternyata gitu, sejarah membuktikan manusia mati itu kena kuman, kena flu burung oleh hal-hal yang kecil. Bahkan dalam tarikh itu Namrud itu wong paling sombong, ngaku dia ini pangeran. Itu pangeran mata ini Namrud itu lewat jenderal atau pasukan terbaik, kok pasukan Namrud itu mati ini dileboni nyamuk. Sing suwi ini wis copot hitam. Jadi tanggung oleh pengelatihan pangeran, nyamuk lebih irungnya Namrud, nyamuk sengkep nganti ke utek ya, akhirnya mati. Saking kepingin pangeran ngelatihan pinter. Nah, kalau mlete ngono dibeli mati mbek nyamuk. Begitu seterusnya. Paham ya? Jadi ini arti wa may yatawallahu. Kita benar-benar memposisikan Allah itu sangat penting, sangat krusial. Paham ya? Jadi sama itu kalau sampai hal-hal yang kedua itu kayak sistem perbankan, globalisasi, oke kita butuh. Tapi yang kita butuh saat ini adalah Allah, yaitu untuk oksigennya, udaranya, keamanannya. Ya, saya pernah ditanya seorang mahasiswa, Pak Bahak kan nggak mungkin dalam era sekarang orang nggak butuh Amerika, nggak butuh Eropa, nggak butuh globalisasi. Saya jawab begini, kamu nggak bisa membayangkan tanpa Amerika, nggak bisa membayangkan tanpa globalisasi. Saya lebih tidak bisa membayangkan kalau nggak ada Tuhan, karena artinya nggak ada fasilitas, artinya nggak ada oksigen, nggak ada udara, nggak ada macam. Nah, umat Islam sekarang itu tidak teracuni. Hidup tanpa perbankan tidak mungkin, tanpa globalisasi kan. Lebih tidak mungkin tidak ada air. Lah ironisnya ketika kita cerita air itu kayak Islam klasik, kita orang awam. Betul nak orang Bali orang rawuh terus dia itu. Itu kan lucu deh, nikmat Allah yang sangat krusial, sangat esensi kita anggap besuwe. Sementara bagi bikinan manusia kita anggap apa nggak mungkin nama ini. Ini jenis kena hijab. Ini kalau kita tahu kena hijab. Pikiran yang tidak penting, banget penting, sementing banget nopo. Ini berarti sampean rong akome rong wamai ya tawal lopo. Belum benar-benar memposisikan apa sebagai wali. Nanti akan menang. Kebarang kita ada kebutuhan dan nopo kebutuhan. Ya kalau dina amaru eleng-eleng wong si iman lah tetap itu. Ojo ngalap sira kabeh. Kita ngalap untuk menjadikan alladzina yang mengakai tafudu kang alam sapa alladzina dinakum agama sira kabeh. Dialog tujuan ini jadi barang guyonan. Jangan menjadikan orang-orang yang menganggap agama sebagai guyonan. Mbok dadekno kekasih. Diomong sing dadekno agama mau jadi bahan pelecehan. Masih anggap jadi guyonan apa politik. Walaupun nanti jadi guyonan. Minal ladina sanging ada utukan den paringi sapa alladzina alkitab dan kitab lan pepitu saking dirimi ora kabeh min temin wali bayani krana malu bayan wal kufar lan ing pira-pira sing kafir ayo musyrikin sing pira-pira musyrik disari lan diotesir lan silana bisa kedua wal kufar lan wal kufar la tatahidu ojo baal aulia ing pira-pira dadi kekasih wattaku walan wedi sira kabeh Allah hai Allah. Ditarki mualati iklan tinggal napa ngakrapi itu kitab. Yen kuntum lamu ana sira kabeh mukmin iman kabeh. So dikina tekse bener kabeh iman iku ing dalam iman sira kabeh. Wa idza nataitum la sholati takhudhuha huwa wa alaikum. Pokoknya enak bisa nanti sampai pikiran kena hijab. Pokoknya kena hijab udah. Ini misalnya sistem prostitusi. Prostitusi itu kan jelas-jelas haram. Cara agama haram, cara medis rawan hari itu. Orang di kota besar, ini bayangkan tanpa diskotik atau apa, tanpa mau zaman saiki, kalau nakal gak mungkin. Jadi uang nak kena hijab, bayangnya hidup tanpa nakal itu tidak mungkin. Jadi misalnya gini, sholat, nih kalau cerita sholat,
Mereka kalau diajak sholat itu ittakhadhuha huzwan sholat itu apa? Kalau kita sama-sama adil objektif, nanti kan kita ateis, sama-sama nggak percaya Tuhan, itu kan ya sama janggalnya kan. Nak kue janggal sholat di goa boleh yo, WTS di goa, sama-sama ada kebutuhan mendesak, gitu. Main dilihat, main sesuatu yang nggak manfaat di goa. Tapi orang kalau kena hijab, main dilihat itu roh gunanya, main seks ya roh gunanya, neng diskotik ya roh gunanya. Jadi pas orang sholat di goa. Paham? Itu sudah kena hijab, makanya sesuatu yang penting menurut agama dia nggak tahu fungsinya. Tapi yang menurut agama atau menurut akal juga nggak mendesak, dia tahu fungsinya. Andai kan dunia ada nikmat kan kita nggak apa-apa. Tapi dia ada janggal. Ini masalah-masalah hijab. Ya. Jadi cara kita tahu masalah utama manusia itu hijab. Kalau innahum aqrabihim yawma idzin lama hijab. Orang-orang yang zaman yang dunia kena hijab itu sebenarnya mereka belok pengiran. Mereka zaman yang dunia kena apa? Hijab. Hijab itu tadi. Jadi kita ini punya sekat. Dengan Allah itu punya sekat. Ya ini wow. Sampai soal pakar ekonomi. Enggak mungkin tanpa sistem ribawi, tanpa sistem guna tidak mungkin ekonomi berjalan. Orang berjalan menaik nak orang muda orang bergaji mesti ada yang mati. Mula-mula ragu lembaran ini tu. Padahal itu jelas-jelas itu mulia anak pangeran atau merasa buta baru gitu. Tapi selama umat Islam buta perbankan itu akhirnya hormat sampai pakar-pakar perbankan. Oke kita hormat atas nama mereka misalnya pakar atau ilmuwan. Ini betul-betul hormat kepada Allah kan murah tuh, gampang tuh. Yang kita butuh setiap saat. Mungkin mulia anak pakar gampang, mulia anak ilmuwan gampang, mulia anak wajib ragu mending dasar PKI. Ngaku PKI ragu itu terangone Islam angel. Padahal dia ngaku Islam ini terang butuh Allah itu kok angel. Dia mau ngomong tanpa perbankan gak mungkin, tanpa sistem bunga apa? Gak mungkin. Sekali-kali mau ditambah orang mungkin tak botes itu. Karena kita sudah ngaku Muslim. Paham, ini masalah-masalah hijab ini sudah ngeri. Umat Islam sekarang itu terjadi masalah hijab. Dan itu mengganggu betul. Masalah hijab itu mengganggu betul. Padahal ini kalau mau datang Bangladesh, termasuk orang yang dapat Nobel itu Muhammad Yunus itu orang yang mengembangkan teori perbankan tanpa bunga dan tanpa agunan. Beliau itu mengembangkan sistem ekonomi tanpa bunga, tanpa agunan. Padahal oleh Barat itu dihormati sampai dapat Nobel. Dia itu sering ngutangi pengemis-pengemis diandalkan. Tapi malah sukses. Jadi sebetulnya itu tadi, ketika mayoritas umat sudah terracuni bahwa tidak mungkin ekonomi tanpa perbankan dan sebagainya, itu terus lemah terus kadang malah menyalahkan konsep Qurannya. Itu anjing, riba haram. Saya ini zaman rubah, ya rubah malah melok-melok nopo. Ya itu tadi logika awalnya. Logika awal itu memang sudah lebih hormat sama hukum materialistik. Jadi sesuatu yang materi itu mereka hormati. Tapi sesuatu yang tidak materi kayak kekayaan batin, dengan Allah itu sudah ada. Lalu itu masalah utamanya itu begitu. Jadi belum benar-benar waman ya ta'allahu hanako. Itu zaman mulai baca ngaji yang namanya. Flat. Umpama orang gaji, umpama orang beras kalau itu akan terlatih sama lebih hormat kepada Allah. Tapi karena makan itu sudah tersedia, minuman sudah tersedia, dan hingga ini kita cukup. Akhirnya itu terus, ya terus ini kita langkai gitu saja, tidak kita syukuri, perdetiknya kita langkai gitu saja, kita lebih butuh perbankan, lebih butuh masing-masing. Padahal itu tidak aturannya Quran meskipun kita cukup, setiap saat pembayaran nukul aro'aitum in asbaha ma'ukum boron sama yatikum bimain. Jadi meskipun kita dalam keadaan sudah begini, setiap saat pembayaran. Apa amin itu ayat sifat ini? Kau kok ngerasa aman setiap saat bumi itu tak berisno. Kau kok ngerasa aman setiap saat ada angin. Jadi sakit murah-murah. Kau kok asa aman setiap saat ada gempa. Jadi Tuhan itu mengajarkan orang itu rentan terhadap musibah, rentan terhadap bahaya. Sehingga Quran mengajarkan supaya orang itu kembali kepada Allah. Ketika kita yakin tentang musibah, terus akhirnya kita yakin wadzunnu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Jadi kita tidak bisa lagi berlindung dari musibah itu kecuali menuju Allah. Tapi karena kita itu tadi merasa aman. Ini loh, kalau innal insana la tuhu arra'ahu
Benar, karena kita merasa ada apa-apa, terus menciptakan suatu sistem sendiri. Dan sistem ini yang malah akhirnya kita jiwakan. Ya pun akhirnya ini terus akhirnya kena hijab. Lah orang-orang yang zaman yang dunia kena hijab itu nanti masuk ayat kalau innahum ar-rabbihim yawma idzin nanti di akhirat kena hijab. Paham? Jadi itu ya sholat ini ngomong tidak sholat janggal, tapi nak tidak ini diskotik bukan janggal. Ini cara padahal kalau kita adil sama-sama ada kebutuhan. Kalau sholat berada di warak, ini diskotik tidak jadi warak. Nah, sampai pertanyaan tapi ke diskotik kan kuat. Pakar-pakar psikologi, nah masalah kuat itu tidak harus kematian. Banyak orang-orang barat yang modern ya butuh meditasi, butuh terapi, dan itu semuanya tidak mesti kedip. Kalau omongan kekuatan batin itu orang bisa sesuai berkelana masing-masing. Nah seniman buat rokok lucu, rokok tidak paham, pun kuatir karuan gitu. Nah ukurannya batin itu orang subjektif kaku tuh. Ngomong nganggur rokokan bibir kemarin nyekel pancing orang mulai-mulai. Anu sing kekuatan batin orang batin. Betul. Ya tapi mau dasar untuk itu setan, nak maksiat jadi kebutuhan. Nah, akhir ada di mana? Kebutuhan. Masalah orang baru. Yang mau nanti dia nanti bilang, mau nanti nak hijab. Waladina lalu ada izana itu nanti kami ngajak siro kafe, saul pun mesti ngajak siro kafe ilah sholat maring sholat. Bila ada ni bilang ada. Kita juga. Mongko ngalap sopo ngajak hari sholat hari sholat bujuan yang digawe pelatihan kekulinan walau isban itu kekulinan. Biaya tadi dia gambar mengenai sapa wong biar lan salat wayat atau hakulan dadi keguyonan. Cak salat keguyonan go apapun di salat. Ya iki nanggung kaum layak itu. Dari kau mengkono-mengkono kabeh ayo istighfar tegese ngalap. Di nanggung kaum layak itu. Kita berjalan lan tetap nang ngate kaum layak itu nang ora diakal sapa kaum. Di wong nganti ora fungsine salat itu berarti saking oleh rantuin apa? Wana jalan kumurun nama kolah semacam ucap soal Yahudi wong Nabi marina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wong Yahudi kalau bolak-balik matur bahwa periode Madaniyah itu periode proses dialog Nabi di ahli kitab. Ya, jadi Nabi itu eling-eling. Pokoknya Nabi teng Mekah itu 12 tahun. Tidak jadi Nabi teng Mekah sekitar 12 sampai 13 tahun. Iku wong jahiliyah kabeh bento kabeh. Dadi ora ono dialek ora cocok nutur. Nabi salat ketika kotoran, ora cocok nutur jotos musir wong bodho ora. Lah barang pun pindah ke Madinah itu banyak orang berkelas. Dia niku orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sing manggen teng tanah Khaibar. Ya ciri utama wong pinter ya ini ngajak diskusi. Mulai riyen diskusi agama sudah berjalan. Diskusi ya tak menangi dia ya uji nak takok itu tanyaan takok nyol orang Jawa takok tapi sinterapna Muhammad kalah dan takok ini diman untuk minum benar rusul diman kelawan sopo untuk minum iman siro benar rusul sang itu rusul takolah mengkodoh sopo nabi jilahi kelan Allah mamalan perkara jilakan dan turono apa ma'iyah nama resiko ala-ala Falam al-Zikirah mau semasa ini disebut sopo Isa. Karena Nabi Muhammad termasuk ngimani nak Isa itu abdi. Ada orang Yahudi Isa itu anak dia. Jadi orang Nasrani berlebihan darani Isa itu anaknya pangeran. Nah orang Yahudi berlebihan di nama minyak Isa dan darahnya anak jagat. Jadi podo nama berlebihan. Kalau mau podo ngucap sopo Yahudi, lana alamu dinan syarral mukini. Lana alamu orang ngerti kita dinan dan agama syarral engkang luwe elek mimpi dikun samping agama ora. Bisa ora ada nabi, agama sesat. Tapi tanya kecewane yang Yahudi untuk Nabi Muhammad nabi bisa. Kuliah ahlal kitab. Kul ngucap sira Muhammad ya ahlal kitab ya ahli kitab. Hal tang timunan. Hal tang timunan ana kok ingkar sira kabeh. Jadi orang ingkar sira kabeh sing diguna dise ingkar sira kabeh minasa ing kita. Illa amanah kecuali yang beriman kita bila iklan Allah. Wa malan perkara unjila kang dindurono apa ma ilena maring kita.
Pamalan perkara insilatan jenturun apa mamin kopi saning dirungi ma'un tidak ilaina ilal ambiya imarin bero-bero nasi wa anna aksarakum lan sak temene aja-aja rokabe rupasi guna itu fasek kabeh atfun ala an aman atau dawu an aksarakum atap ala an aman al makna te maknane ngene matun diruna ora ingkar sira kabeh ila imanan kecuali krana iman kita wa mukhalafatakum fi adami kufri al mu'abbari an fi Allah di man wa li dan malaikat ila imanana kecuali krana iman kita wa mukhalafatakum lan krana oleh nilai sira kabeh fi adami kufri ing dalem ora ane tanpa iman al mu'abbari kan den tembung apa andi saking adamul qabul bil fiski lan fase Allah dimi kan tetep andi saking adamul qabul walita ora ana purhada iki masa ing perkara kan dene dari purhada Kulung dapat sira Muhammad hal unabdiukum. Ana ta ora nyritani ingsun kum sira kabeh. Ukbirokum tegese nyritani ingsun kum sira kabeh. Bisaren kelan perkara sing luwih elek nindali kadane mengkono-mengkono kabeh. Amin ahdina. Alladzi tumkimu lakukan ora kata sira kabeh ing kali. Maksud bahkan apane ganjaran sawaban. Di makna jajaan inta koyo ana ngersane Allah. Wa bisarin mindal iku ngene man la'ana Allah man disabane wong la'ana nati iman sapa Allah ab'adu tegese ngadono sapa Allah iman rahmati sang rahmat Allah wa ghadi balan duka sapa Allah alih ngatasi man wa ta'ala lan gawe sapa Allah min sanging wong akeh alkira dadaan pira-pira kethek wal pola lan pira-pira tele bil maksi lan kahapus wa ada tauhid kan pira-pira penyembah tauhid penyembah setan waman sewong ada kang nyembah sepoman atau buta tauhid setan itu ati lan setan waro ati minhum maknaman waro alam ngerso sapa Allah fi minhum ing dalam lafaz min ngerso maknaman ing maknane man maksudnya ngaten ya man kan secara domir kan mufrad nggih man tunggal mufrad ya minhum napa? Jamaah. Jadi nak man lafate mufrad tapi maknane napa? Jamaah. Karena siapa saja. Wa fi malak dalam perkara qabul kan dalam dunia iki ngersolah duha ing lafate man. Wa hum al-yahud te wong yang menjadi. Wa fi qira'atin yang den qira'ah di dami bai abdalan damai bai lafat abda. Wa idofatulan idofai abda ila mabada. Jadi wa abdu ilama badal ismu jam'in di aktin wa nasu tena sabi akidal dikasih lan diatapno ala siroda yang ada selapat siroda ulai tau mengkono-kono kabeh ku saron wae elek apane makanan apane posisine utai dawa makanan kang wujud tapi li ana makwal krono sakjane pandunane manut anari neraka wa adalu an sawaisan lan wis sesat an sawaisan saking dalan sing etore yo hakik setalan sing bener wa aslu sawai tema asline kata sawai Allah satu itu tengah wa zikru syarrin wa abdullu fi muqabali qauli wa zikru syarrin utawi nyebut kata syarrin itu disebut ula ita syarrum makan wa abdullu lan nyebut kata abdullu itu wa abdullu an sawai satu iku fi muqabali qauli go mimbani ucapane wong Yahudi la na'lamu dinan sakon din lan anak lamu ora ngerti kita dinane agama syara ingkang luwih elek ning dinikum tinimbang agama ira kabeh. Wa idza ja'akum qalu aman. Wa idza ja'u lan alikane teka sapa Yahudi kum ing sira kabeh. Munafiqul Yahudi tegese munafik ene ya. Qalu padha ngucap sapa munafiqul Yahudi amanna iman kita. Dina pas ngarepe nabi wong munafik ngene iman. Tawaqat taqulu bil kufri. Hale teman-teman masuk sapa Yahudi bil kufri lan nggo kekafiran. Masuk ilaikum mani sira kabeh mutalabisi nakali nganggoni kabeh memakai maksudnya masih mengenakan dan juga kekafiran bil kufri itu kelawan kekafiran wahum kafara suci wahum hale utawi wong Yahudi utawa wong munafik ya kafara teman-teman metu sapa Yahudi ning saking sisi ira kabeh mutalabisi nakali nganggo kabeh bihi kelawan kekafiran walam ini lan ora pediman itu wa wa bi awal wa alamu dating pirsa bima lan perkara ya tumuna
Padha nyimpen sepung Yahudi iku imam nalifat yang menafikan. Wa tara lan ngali sira kafiran mu akeh minhum sayung Yahudi. Isari una hale gandangan kabeh. Ya kok una tegese tumiba sepung Yahudi sarian kelawan cek bil ismi ing dalam dosa. Iki tegese ing dalam kedustaan. Disenengane mutar balikan fakta. Ismi temriki dari ini guru. Maka asal ini juga temriki ini ulama Yahudi ini buatan zina, buatan dosa zina nyalon buatan. Tapi tukang apa? Guru. Ada orang BB dan orang C. Walau berani lan kebencian. Ini kita balik. Waktu milang mangan orang Yahudi atas tak haraman. Ayo haramat sehingga haraman. Karena saya kalau sini suapan, disuap. Mulai dari yang orang berbolak balik hukum faktor suap. Suap itu klasik. Kalau yang hakim, polisi, jaksa disuap itu penyakit klasik. Zaman Nabi itu hampir tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh birokrasi. Pengapetan itu suap. Mulai dari ini. Nah, cuma kalau kiai kan orang ada di keputusan tidak ada orang di penjara, tapi kan bodoh menyesat gara-gara. Enggak dong, gara-gara kalau nggak ada di kiai, kalau tempel akan dia kasih terus malam kasih. Orang di wong setengah nakal, widato untuk bela-bela sedikit ke setengah nakalan itu. Nah contoh saat ini kalau kasus poligami, poligami ini ribet, alasan ribet mentah. Asing senang poligami ribet belo. Iya, ramai lo ngapa kok belo barang ramai ngapa? Ini faktornya pun budak. Paham ya? Jadi wonten ayat sebutin itu wala taqulu amalakum bainakum bidzatili wa tudlu biha napa ila tukam li taqulu fariqam min amwalin. Nah, mulai riyen itu unsur makan harta sing wolak walike hakka dirubah. Misale harta wae A gara-gara A niku kalah hujan B menang B. Iku mulai riyen tak iki sebab dulu biha ila tukam li taqulu fariqam min amwalin nasi napa bil ismi. Mulai riyen itu ini ngoten. Lah tokoh-tokoh Yahudi itu tua. Musamman tak ceritanya. Awal-awalnya tokoh Yahudi Nasrani tidak terima Nabi itu sederhana. Dari ceritanya Quran sederhana. Ini sederhana. Nabi umur 12 tahun. Niku tengsa teng Palestina. Teng Palestina ketemu pendeta-pendeta. Abu Thalib panganan itu sampai masuk Palestina. Kau kok dipateni, kau pak ponakan itu calon nabi, bon dari umur 20 tahun Nabi tidak dikemali. Ketika Nabi umur 40 tahun, ini sejarah. Jadi Nabi agama Nasrani Yahudi saya Nabi lama, sangat baik. Nabi pertama ketemu Jibril agak paham, Nabi ini umum. Nabi itu lucu, sambil lucunya Nabi pas ketemu Jibril berdek. Mereka nyatakan Jibril malaikat mati. Nabi itu umi, gak terpelajar. Makanya buaran ketemu Jibril, pikirannya ketemu malaikat apa? Israel. Ada orang wantul terus matur tengah Khadijah dan miluri. Aku kemuli. Kau nyangkauin apa? Malaikat mati. Ada orang kalian Khadijah dikonsultasikan sama Warqah bin Nawfal. Itu nak tenggene tarik-tarik tenggene napa Bukhari wa kana imro'an tanas saro fil jahiliyah wa yaktubu minal injil ma syaa Allah ayat teng Bukhari ana tentang Waraqah bin Nawfal itu seorang tokoh Nasrani dan dia selalu nulis Injil Nasrani juga sebab itu ada periode Nasrani baik langsung ditimbali Nabi Muhammad. Hadan namus alladzi jaa ala Musa itu jenenge malaikat sing teko ning Nabi Musa. Saya itu masuk ben sak menang kuwi. Yukri juga kaum. Dewe Waraqah lucu. Ya laitani fi hadat an is akho jaga kaum. Wah muga-muga aku sik kuat pas diusir kaum. Jadi pertama Nabi dikonsultasikan Khadijah. Khadijah lebih dewasa. Ke Nabi nikah umur 20 tahun, zaman itu Khadijah umur 40 tahun. Ketika Nabi jadi Nabi umur 40 tahun, Khadijah lebih tua. Jadi Khadijah 95. Wah, sayang, pas gue sebenarnya diusir kaum, aku gak roh. Nabi dia mau lugu lah kok.
paman, saya jujur kenapa? Saat itu Nabi namanya masih baik, belum pernah menyinggung perasaan yang dia kafir. Orang tua menghujat berhala dan sebagainya. Terus jawab Waraqah, tidak ada orang seperti kamu kecuali diusir kamu. Wong gue misi gue mesti nanti diusir apa? Nasrani ini masih Nasrani original. Sebab itu Quran tidak mesti latajikan asad dana si adawatan ladina amanu yahuda waladina nasrani. Orang yang paling membenci orang Muslim itu orang-orang Yahudi. Tapi terusan ayat nopo wala tajidan na akrobahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasrani. Dan kamu akan menemui orang yang mudah mencintai orang-orang mukmin itu orang-orang Nasrani. Kalau tak cerita ini mumpung ini kan menjaman globalisasi. Jadi ada satu periode di mana Nabi itu sangat dekat dengan tokoh-tokoh Nasrani. Karena Waraqah tidak punya kepentingan apa. Paham? Sama nak moto buku-buku teologi. Dulu itu Nasrani itu tidak identik dengan Trinitas. Jadi dulu itu tidak ada kaitannya Nasrani dengan apa? Trinitas, Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Ibu tenang. Nasrani itu sebuah. Wong Nasrani itu cara rini, itu Nasrani itu sangka kata ketika Nabi Isa terdesak apa dipateni tiang-tiang ngendikan man ansori ilapo. Sangka kata ansori terus jadi bahasa Arab Nasoro Nasrani dengan bahasa ini, amun nanti salah paham. Nasrani dengan bahasa ini, Nasrani sering dipuji pangeran itu. Nasrani sing ora ana kaitan dengan Trinitas. Mulane disebut wala tajidan atro baru mawad datan lil ladina amanu ladina qalu inna nasrani. Malah surat Baqarah pernah disamakan itu innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara wasabina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim. Itu kan janggal gitu. Orang Islam tadi kan janggal. Wong iman Yahudi Nasrani kok podo-podo kok falahum ajruhum inda rabbihim. Kalau ini mau karangan Rombel Al-Fiki. Jadi bahasa itu sudah begitu jauh melenceng. Dikatakan Yahudi dulu itu kan menunjuk satu ras. Jadi semua turunannya Yakub, auladi Yakub ini bersampai salah ngerti. Auladi Yakub itu termasuk nasinya Yahudi. Kalau tanya, jadi Nabi Yusuf di dulur kandung kali. Ini ku Yusuf di Binyamin. Lia-liane ini ku dulur liat. Sing barat jenenge Yahuda. Lah Yahuda iki sing kabeh dulur aku berhenti mek Nabi Yusuf mergo dianggap perhatiane Nabi Yusuf lebih bapake. Nggih. Jadi istaru la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu napa isbah inna abana fi dolalin mubin. Yahuda itu cek soleh. Sehingga ketika dulu lah anak gede Nabi Yusuf apa susah patah ini ramu. Jadi ya udah ada patah ini kedosaan. Latak dulu tapi ini masih sedengan dan umur. Jadi rapati mata ini tapi setengah mata ini. Walhu bewaya batil ya tapi juga saya. Jadi sebelum umur bukan jadi budak. Tapi dasar wong soleh cek muni wae turun bagi kaman solehin. Ya bar ngono lah kok doa jadi soleh meneh. Jadi kalau mulai dicek itu bulat. Jadi aku maksiat itu dirancang. Mulane cara Gustur wong paling mulai aja tuh kiai, berkorong cara istighfar. Iku padha karo Yahudi. Ya udah ngoten, apa maksiat itu dirancang. Engko wa turun bagi kaum salih. Apa pentingnya surat itu? Wa turun bagi kaum ngono nak bar dosa Yusuf dan iku ya do balik soleh meneh. Wa turun bagi kaum ubah bae Yahudi ini yang zaman klasik zaman Nabi Yakub. Cara bisa-bisa jadi Yakobus sih. Mulai apa materi cerita ya? Pak Yusuf kersane dolan di pulau tengah alam, tengah ini hutan. Bapak itu curiga, ojo kok nak dipangan serigala sih. Wah, jenenge dulu dipangan mesti kalau kecewa. Wana lurus pak, kita itu keluarga untuk ridho dulu dipangan serigala. Wih, walah. Tapi yang sampai perlu sampai ingat, ketika benar-benar Yusuf itu dijemplung ke sumur, ya udah mulai bodohi bapaknya wajah ala komisi bidamin apa? Itu ya udah masih di komitmen walaupun bagi komen solusi. Ya udah tetap ingin jadi orang soleh. Sebab itu para ahli sejarah mengatakan setelah kejadian Yusuf itu ikhwatu Yusuf jadi orang soleh.
Nganti periode Nabi Muhammad itu masih banyak orang Yahudi yang soleh. Nasrani yang soleh ya kan? Karena Yahudi itu menunjuk satu ras itu turunan Yahuda bin Yakub dari Yahudi. Wong sing pengikut Isa darani Nasrani. Dulu hanya begitu. Lah yang hanya begitu ini yang dimaksud ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara. Wasofina man amana billah. Memang enggak kata Allah disejajarkan sama orang-orang iman. Memang periode ini masih periode orisinil. Sebab itu disejajar innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasofina man amana billah wal yaumil. Lah terus ngomong sing sekuler sing pro pluralisme, ayat itu digodali padha wae antara prilakune apik ya apik. Ayat itu digodali padha wae. Lha iki kula cerita tarik. Sakjane boten ngoten. Jadi dulu itu istilah Nasrani itu udah identik dengan Trinitas. Istilah Yahudi juga agak identik sampai hal-hal yang buruk-buruk kok sekarang. Dulu pernah ada periode. Paham? Nah menyangkut kebencian gimana? Saya tuh punya bukti ayat banyak. Dulu tuh yang namanya orang mukmin itu tidak mesti musuhan dengan Nasrani. Balanan itu. Sama tak ceritakan sejarahnya benar. Dulu itu Nabi itu kelompok kecil, manggilnya teng Mekah. Satu komunitas mukmin kecil manggilnya teng Mekah. Jejeran sampai tiang-tiang jahiliyah yang tidak ahli kitab. Mau bersamaan roh sejarah. Malah ini cara Yahya harus sama dia pakar-pakar. Pada akhirnya yang dilawan itu ateis. Pada akhirnya orang agama nanti itu saling bahu-membahu melawan apa? Ateis yang tidak beragama, yang tidak bertuhan. Ketika Nabi sebagai kelompok mukmin kecil teng Mekah, ketemu wong jahiliyah sing kafir tanpa kitab. Jenenge wong kafir ora ahli napa? Kitab. Riyen kekuatan besar Romawi sama Persia. Teman roh sejarah. Romawi saat perang mbek Persia. Itu riyen ya sani di Amerika mbek Soviet. Suatu saat bareng Romawi niku ahli kitab. Mergo wong Romawi Nasrani. Perang dengan wong Persia itu gak ahli kitab. Menang Persia. Jadi wong non ahli kitab menang wong ahli. Itu susah Nabi tidak ngamen. Mereka wong Persia terus ini, delok balang luka. Jadi Nabi yang mukmin diarani balang Nasrani sing ora mukmin. Delok balang luka lah, nyatane percaya langit, percaya kitab yo kalah. Kuwi sebenarnya kalah mbek aku. Kitab-kitaban bareng nyatane kudu kitab yo kalah. Kemana diledek dari kitab Samawi ke langit diberi perang ya toh? Kalah. Sebab itu kan peristiwa yang tidak dialami orang mukmin. Sing perangi Romawi mbek Persia, menang Persia. Iku wong mukmin kalau susah, mergo ini nyatane wong ahli kitab kalah mbek sing ora ahli kitab. Itu terjadi asbab nuzule alif lam mim hurifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walatihi jahibun fi fit isinin lillahi amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mu'minun binas rillah. Jadi hulibatir rum kalah. Lah ketika rum kalah iku wong mukmin susah. Mergo terus disamaratakan, digeneralisasi nak wong rum kalah berarti ahli kitab kalah. Engko wong Islam yo kalah pisan mergo duwe kitab. Padahal saat itu wong Islam komunitas kecil. Waktu ngotot Nabi susah banget. Terus dikandani Jibril. Engkau antara 3 sampai 9 tahun Romawi menang tenang. Setelah 9 tahun Romawi menang. Ning wong Persia. Jadi ahli kitab ngalahno orang ahli. Jadi perusahaan ayat wa yauma idzi yafrahul mu'minun di hari iku wong mukmin bunga. Padahal ora menang. Lho iki bola-bali gak kalah melok. Iki ra melok kabeh. Wong mukmin dene Mekah cek kelompok kecil ora melok apa. Paham? Jadi kita dengan Nasrani beda, kita dengan Yahudi beda. Tapi ketika ada di wong ora kitab-kitaban, ora aturan-aturan, terus jadi situ. Iku kok zaman Nabi teng Mekah luwih cenderung di Romawi timbang Persia. Iku kok di kesamaan foto-foto ahli nopo kita. Lalu wonten cerita kewalian zaman Mbak Pasari, zaman Mbak Hibir, guru-guru kula. Jadi ada seorang wali mimpi pas masih perang, Indonesia masih diserang Jepang.
Indonesia gitu kan kita merdekanya kayak Nabi Muhammad. Jadi dia kalah tapi menang. Mergo ini mau ayat apa huri basirum di adnal ardi wa hum ba'di walatin saya Indonesia. Lala tenang. Indonesia menang di Jepang arah perkara pasukan itu di Jepang. Di Jepang kalah di pasukan sekutu. Akhirnya Jepang mulai. Indonesia malah merdeka. Zaman Nabi ngoten. Nabi teng Mekah rasa unggul mbek wong kafir ora kok perkara menang wong kafir. Mergo wong Romawi iso nalukno wong kafir. Jadi mulai riyen ngoten niku wonten. Paham ya? Jadi pernah ada paham di mana Nabi ahli kita pernah masalah. Mergo bandingan ngomong sing tampa napa kita. Niku sing dimaksud ayat Huli badirum fi adnal arti wa hum min ba'di walati ahli fi fitisi. Jadi rom niku kalah suatu saat menang. Lah pas menang kaya iki ya Rasul mergo sak jenis. Barang nak sak jenis ada jenis. Jadi kalau Indonesia rak marah-marah, teman juga Afrika itu senang. Kepada marah itu kayak gitu. Kalau juga ya belum bisa. Perasaan psikologi apa? Wong marah-marah itu senang kalau negara juga jatuh. Padahal ada jatuh yang marah juga kok dalamnya betul gendeng. Mana orang kiai berhubung masuk ke Amerika Eropa. Lah apa nak Amerika bangkrut jatuh gentine kok ya ngono meneh. Sami mau sing jamin kuwi apik sapa? Wong dolen ku gawane mapan. Nggih boten dolen ku gawane napa? Gawane mapan. Misalnya gak itu ya gentine ya. Lihat. Mana ada mengenai ini mau kalau bolak-balik. Sementara orang Islam kenal Allah. Lah apa sampean gantung urip ya? Amerika jatuh kita joyo, kalau Amerika joyo kita joyo. Lah apa nek gantung di Amerika, di Eropa, di negara, di pemerintah. Sampean kudu urip gantung hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini malah aman. Misalnya mau presidennya adil itu rakyat makmur. Zaman presiden sapa sing kere ya akeh juga ya napa? Memang nggak adil itu salah, tapi nak masalah gantung itu keliru. Pelaturan itu harus dibuat secara rasional dan objektif, tapi nanti gantung itu keliru. Sebuah negara harus ada UUD, harus ada aturan yang harus objektif rasional. Tapi nak gantung negara itu keliru. Wah ini gantung hukumnya apa? Keliru. Mungkin sakit. Paham ya? Ini sejarah ahli kitab. Jadi ahli kitab itu mengalami masa-masa cocok dengan. Yaitu yang dimaksud ayat wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nabo. Tapi itu tadi dulu itu istilah Nasrani Yahudi itu Nasrani itu menunjuk pengikut Isa tanpa identik trinitas. Yahudi hanya menunjuk turunannya Yahuda dan Yakub. Nah saya kan pun benten. Muni Nasrani pikirannya wong Vatikan, salib. Akhirnya kan mesti macam musyrik tenan, sing sak niki musyrik tenan. Mikir Yahudi gawan Yerusalem buah saya wong Palestina. Dari saya iki wong kan ngoten. Lah padha Kristen bareng gawan Islam teroris. Jadi saya iki padha dene. Wis bulet anak saya iki padha bulet. Jenggoten teroris. Nggih, agar Yahudi Yerusalem pembantai. Riyen boten ngoten. Riyen nyebut Yahudi ini biasa mawon, awalnya di Yakub, ya. Nyebut Nasrani ya, wong sing pengikut Isa. Nah sebab ini kalau balik tentara mau, ketika Warokoh bin Nawfal disebut Wakana Tot Tanah Soro Filja, Ilya Warokoh bin Nawfal Nasrani itu identik muslimin Nabi malah belo. Sayang mak, gue sebentar pas pikir kaum masuk itu belo. Kamu delok tentara-tentara. Nabi murah tahun tidak teng Palestina, sing nyaran akan mulai itu pendeta apa wong Islam. Tentara-tentara. Nah pendeta tuh. Karena pendeta dulu itu udah identik trinitas. Paham ya? Pendeta sing peduli ke pendeta. Sebab itu sampean rasa janggal masuk ayat innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wa tawbina mana bila tak terus. Lho kok bisa diajarno ya memang enggak ada masalah. Nasara itu enggak harus menunjuk trinitas. Lah nek nasara sing musyrik sing trinitas ya jelas lakat kafar ladzina qalu inna huwa rabbul alamin. Nah, itu mesti yang meyakini trinitas mesti bon gitu jadi memang bentrok karakter itu satu periode. Memang tiap periode mengalami satu perubahan. Waktu Galerian zaman kuno, berkiai tunak kuno urusi langgar ke Pagasan. Rasa ini kiai itu nih parlemen PKB,
Oh, PKB, PBR, itu parlemen malah tahu dari presiden barang. Jadi saya ini nasihati. Oh ya BKS itu sebenarnya saya ini berubah. Itu kan misalnya saya ciri utama ulama terus dilanggar. Zaman akhir dari apa? Ulama saya ini parlemen akan dalam-dalam apa? Lain itu era. Jadi pernah ada satu era orang Nasrani itu tidak harus jelek. Sebab itu dalam semua karya Nabi malah yang peduli dengan Nabi itu rohibu nato. Paham ya? Ini maksudnya ngomong notomo kan kecil, orang lo sejarah, bener. Wah, kalau sulit piye? Bener, nggak ada masalah. Jadi dulu itu pernah. Dia satu periode di mana Nasrani itu tidak harus identik dengan Trinitas. Yahudi hanya menunjuk awal adinapa? Ya. Saya ini mesti orang kebencian kalau Nasrani pikirannya Vatikan. Yahudi pikirannya Arif apa? Cara semua blok tanah Palestina itu. Akhirnya ngomong berpikir gitu, Islam, wah teroris ini. Masalahnya akhirnya, pun nanti memperkencian ini budak kan, kenapa pun budak. Menurut terus akan. Tunggu di bawah. Wa adallu an sawa'i wa idza ja'ukum wa aqimus shalah wa atihim lan mangane wong ate asuka ing haraman ayo haram karo saka dene napa misuwa lagi sama kali amalun elek banget apa sing nglakoni wong akeh amal iku lawan harum mbok yo nyegah wong akeh sapa arabiune probani pira-pira rabi jadi iki cek barang-barang akeh nah niki bukti nak bener cerita kula robaniun tak niki kan iya Yahudi jenenge para rabi wong Arab ngarani rabbaniyun para rabi orang sing ahli ketuhanan wal akbar para pendeta iki Quran iki naruh harapan mbok yo kiai-kiai wong Yahudi kiai-kiai wong Nasrani iku nyegah umate mangan dosa lan mangan barang haram artinya apa Quran itu menaruh harapan para rabi para pendeta mbok yo berperilaku sing apik aja mangan barang haram aja nglakoni itu. Ya karena dulu itu udah identik dengan kayak yang sekarang itu buatan identik. Hal yang harus boleh nyegah yang mengakai sopar robaniun piro-piro rabi wal ahbaru lan piro-piro pendeta minusani Yahudi. Angkau linsani mengucapi mengakai arisma ing dosa itu sebagai ing dosa. Wabim lan mangan mengakai asuka ing haram lagi sama kan yasnal. Elak banget apa sing dilakoni parkunahi teksen ninggal nyegah mangan dosa. Waqalan anu ucap sapa Yahudi Yahudi zaman erane Nabi. Lama diika semangsane den paringi rupek sapa alihi ngatasi Yahudi. Kita dibimbing sebab guru ini Yahudi anak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca kan sakwise ento sapa Yahudi akaro nasi aja sing manusa apane malam dunya. Ucape ya dua mahula. Utahe tangane Allah mahulatun dembleng. Maksuda itu dembleng. Kan ibrori rezeki saking muter rezeki. Ale nek ngatasi kita. Tanau bihi anil bukli gawe kinayah sapa Yahudi bihi lan ikilah ya duwe makhluk lan bukli sing mesti bareng dene rezekine lagi ana jan Allah biakhir jadi ini kakuati rapati di duit menuduh Allah apa bakhil ta'ala mahur sapa Allah anjali kasing ngono bakhil qala ta'ala hulat aidi sikat keseden keker apa aidihim tangane Yahudi an sing khairat saking nglakoni kaapian utai dawuh bulat aidim dua niku pasut aling ngatasi medhit wong Yahudi. Nggih, sakniki ngene Yahudi pinter ngakali. Sakniki tukang nyumbang. Tapi ya sawangane dadi akeh kok tobat bunga-bunga iku. Sakniki wis bulet. Sing saleh ora nyumbang, sing rapati saleh sumbangane akeh. Tapi mbok lem-lem tenan iki jebule yen duwe rakyat dibalekno malih. Ah boten sudi. Misale pengusaha juga nyumbang gempa saya 2 miliar. Mangan alasin tak 10 miliar. Iya bener. Misalnya pakar-pakar sing nopo sing Pertamina nopo tiang-tiang sugih sing dolanan minyak, dolanan gas negara. Nak nyumbang gempa 200 miliar. Nanti sing dipangan lho napa? Zaman saiki sing soleh ra kelar popo, sing dolim kelar popo. Nek mbok lem-lem nemen ya kliru, sing disumbangno dhuwitmu. Cuma sing digawa dekne sawane dekne sing ngekeki. Terang-terang baru bukan. Jadi menak medit tetap medit, tapi ra iso muni. Dari Quran Yahudi medit, nyatane tekan nyumbang. Mungkin itu semua akeh.
Songkong ngakali sampean untuk wis nopo. Ya kok pengusaha. Ya manen alas mulai Kalimantan dan Sulawesi bulan pun gak juga. Mana ngelomo sampean wong arep dilamani 1 juta nang kuwatan. Pak juta semua. Kono duit sedikit 1 juta. Ya orang Islam juga bukan bodoh dan Islam yang itu kalah kali. Mengalami setengah pinter, tidak pinter teman-teman setengah pinter, itu gak pasti apa diakali. Walau ini lan jenak nanti sopong Yahudi, bima kalau sebab oleh mengucap sopong Yahudi. Balyadahu maksudokan, balyadahu balik dari tangan lorone Allah maksudokan itu dan buka karun. Di sini termasuk ayat yang tasyabiyah, tapi ayat dengan bahasa makhluk. Mubalaghatun fil waqti itu dawuh balyadahu itu mubalaghatun itu teman-teman di fil waqti yang dalam sifati bujiti kelandung. Watan naljat ifadatul kasr. Wasun yalan sentasniahno fa ayat di tangan ifadatul kasr krana nge faedah ngakehno. Idho ya cuma krana utai puncak-puncake perkara. Yubdiluhu ingkang nyerahno ing masuk asafi wong sing lomo mimali saking dunyane safi payu dia. Yen to ngekeki sapa safi dia iklan tangan loro ne safi. Kok nek ngekeki nganti nganggo tangan loro ngeten nek saking ngaji ya. Tangan loro ne Allah kebuka maksudnya ngekeki ini saking ngaji. Namun bahasa kinaya. Maksudnya kinaya ora kok terus Allah di tangan iki. Nah Allah tetap lesa kami dihin apa? Jadi Allah itu mesti gak padha mek makhluk. Yen iku ngekeki nafkah sapa Allah saya bayasa. Ale kaya pengersane sapa Allah. Min tausiin sangi jembana rezeki wa tadbikin lan ngrupakno rezeki. Lati rodo ora ono sing nentang muji kali ngatasi Allah. Wala jikan dalam bakal nambahi teman kafiran yang mengatakan sangi Yahudi apa ma perkara umpila kan turun apa ma ili tambahin sira mira kita kan pengiran sira minal Qur'an sing Qur'an. Tuhya nama ing kelakutan lan kekafiran. Tambah dikandani ayat antara kafir. Kalau itu bin koron kafirun Yahudi di lawan Quran. Tambah dikandani tambah balelo. Walaupun alam mengibah yang penjenal antara Yahudi ala jawa dan kebencian, walaupun alam keketingan, ilayah kiamat maring, muka maring dina kiamat. Fakul firqatin mongko te saben-saben kelompok menyingsang Yahudi. Iku to polifu nyulayani sapa firqah al-Qur'an. Itu Yahudi di kami kados teng Islam wonten kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan. Sama nak model buku Retare Armstrong. Tempat suci tiang Yahudi pak dan macam-macam Rasulullah. Mungkin ini hindarani ini kainan hindarani ini Yahudi itu ya klaim-klaiman. Persisnya Nabi Isa lahir di sini bener-bener. Persisnya Nabi Musa ini bener-bener. Yahudi ortodok memilih gunung diri. Gunung Zion, gunung diri. Sistem ini kalau Islam mau itu. Islam alirannya macam-macam. Di situ saling ngabur. Jadi si Ar sampean mau Wahabi nanti tak mantu. NU itu kesulitan merangkul pemerintahan Arab Saudi. Pemerintahan Arab Saudi ora pati seneng mbak NU. Kok ora ndekne bid'ah khurafat. Koro yang NU ini kuburan. Menurut pemerintahan Wahabi ini kuburan Nabi dilarang, kemudian kuburan Timon Wali ngono. Waktu wong NU kok berjaluk sumbangan Arab Saudi. Pertama ditakoki posisi wong kuburan piye ora pekandani. Betul Wahabi itu musyrik tenan. Mengenai kalau nanti ditangkap di sarjana sangi Arab, intinya takon ini cara biasa. Pak Bah, saya pikir-pikir itu NU itu kok mirip Syiah. Padahal NU ya gedeng Syiah, dia malah dia udah bingung, kalau kan ya orang yang NU gedeng Syiah, gedeng apa? Lah kok bisa mirip? Ya orang Syiah itu kalau menakohkan tokohnya kan mendewakan dan berlebihan dulu. Yang Syiah kan sami, seneng ziarah. Nak upacara Sayyid Husain wong Syiah kan nanti bentur-bentur kepala to. Mergo menang zaman Husain disiksa teng Karbala kan ngoten. Artinya wong Syiah itu berlebihan sekali nak hormati tokoh. Oleh Sayyid Husain yo nemen ra. Wong Syiah ra seneng ziarah. Wong NU ge sami seneng ziarah. Modho NU ge gubeng Syiah. Banyak repot nerangno posisi ngoten iku repot. Sama nek tak tangkleti. NU mirip sapa? Aliran sing nggowo sing gede-gede sing Syiah, Iran apa sing Sunni. Ora mirip istilah itu. Wong paling beda. Jadi ngono itu ora kepikiran pusing. Ya contohnya, ngomong kisah nyata.
jamaah lanang itu kabeh kiai NU ngerti zaman ngaji kabeh ngaji muin pertama wong tuwa lanang terus wong wedok. Tapi wong NU justru di aliran itu samping. Ngono kabeh kiai ngerti nek aturane itu diburi tapi tetep ae prakteknya anggere mergo terkenal guru Muhammadiyah. Lalu pokoke cap-capan itu tua. Wong anu yo ngerti, berkunut itu sunat, tapi yang gerak kunut Muhammadiyah. Jadi ora. Nah, kula ngandani ku posting. Sami tiang anu ana kematian yang ngerti. Nah, acara sedina nganti seminggu ku sunat. Iso wae malah bid'ah mergo gara-gara kadang hak ayatin kalem didamel ada. Tapi tetap sekali gak jaga Allah Muhammadiyah. Padahal berapa ulama alim sing lama sing kula menani zaman panjenengan ulama-ulama alim. Mbah Hasyim Asy'ari ada kitab kono itu melawan itu. Nggih boten teng kitab e Mbah Hasyim melawan. Teng daerah kula wis kuat alim sing berusaha fatwa. Wong nek mati ora usah ana acara. Mergo sekali mati hak yatim. Berarti wong sing teko ning acara itu berarti mangan dunyane. Ora mati, terus kiai alim niku. Kalau itu tiap nonton takziah, misalnya itu buatan corona kalau mana ini tetap tiang niku pak. Kalau ini ditekan orang awam masih dekat. Kalau itu niku pak. Dan melacarkan bapak mati, anak kan lu sederhana. Hari kok kayak kucing kan asal acara. Kan ya? Kalau jumlah anak sederhana, bukan dari jalan. Lalu orang dari ini tahu. Hari kok kayak kucing kan. Akhirnya itu orang tekong. Ya kan nanti itu kan mau anak bapakmu tak tekong, jelas kan. Jadi dari ini itu mulai anak bapak mau noai, soalnya kok kucing. Jangan nanti gini, orang tuanya juga tinggal berdua. Cara pulang ngoten, naik bodoh-bodoh rawat hadis, rawat Quran, ada lugu ngurus jelas kan? Tiba palsu hadis, malah keliru kan? Selama ini kan banyak memaksakan dalil sebelum maudhu. Cara pulang atau itu dalil paling kuat, sama ini kayak nopo. Kucing, mata akal, ya kan orang tak tekong. Jadi itu udah mulai bapakmu tuh, jelas kan? Mulai orang tua wajib tuh kan, jelas menurut saya. Ibu boleh dua kan tanya lah. Mengziarah misalnya Nabi versi Wahabi dilarang, nanti mau kuburan. Jadi NU itu paling susah, nerangno posisi ziarah. Mirip Syiah, delala. Jadi memang dalam sejarah Islam masuk ke Indonesia itu lewat tokoh Syiah. Untungnya bukan Syiah kasus Khomeini, bukan Syiah Zaidiyah. Sebab itu tradisi yang lain Sufi. Kalian kultus tentang imam, tentang pemimpin itu khasnya loh Syiah. Nah, anak Wahabi bukan. Wahabi aliran lebih wingi. Nah, kebetulan lagi PAP, terus yang pegang otoritas pemerintahan Arab nopo. Nah, kalah ya. Fatwa harus jadi hukum negara. Gerak polisi. Jadi ulama bisa gerak apa? Polisi mereka jadi ideologi resmi apa? Terus masalah fakul firqatin hindu khaliful ukhra setiap firqah mulai zaman Nabi Yahudi, Nasrani, Islam itu selalu saling mengkafirkan. Dari ahli sunnah yang benar, ahli sunnah dari sing Syiah, dari sing Mu'tazilah. Mau Yahudi ortodok, Yahudi nopo macam-macam. Kristen gimana? Protestan, aliran Anglikan, nono sing Roma, boh nono semua. Ulama okodunar. Sumangsane padha ngurutno sapa Yahudi naran ing semangat harbi krana perang. Ketika mereka semangat merangi Nabi, harbi Nabi, mari merangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atfa halqa. Mongko mateni ha ing nar sapa Allah. Di setiap kali api peperangan dinyalakan oleh Yahudi, Allah mateni. Maksudnya ora tempat gede. Di yang Yahudi ini komunitas besar. Dalam ngerepi perang di Nabi rawani. Saking rawani ini nanti Nabi gede. Paling Nabi gede ini diusir. Kalau nanti ada konco cerita. Tentang kurikulum Yahudi nganti saat ini diterang. Nah, nenek moyangnya tahu diusir jenis Muhammad. Nanti ya kayak dendam. Kemudian yang sejarah Nabi itu sempat mengusir Yahudi Khaybar. Saking Madinah diusir nanti ke Khaybar. Ini istilah. Jadi Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah diusir Nabi nanti ke Khaybar. Ketika Umar diusir nanti ke Palestina. Sampai saat ini jadi negara Palestina. Jadi ini istilah. Istilah itu pengusiran.
Jadi kali itu dia ngoten, namun gawe kasus ribet ya. Terus akhirnya Madinah berbeda dengan yang itu. Ini zaman Nabi menangis ketika Umar diteruskan nanti ke Palestina. Nah, ini termasuk di kurikulum tentang pelajaran Yahudi. Dan Yahudi gak bisa gak dendam, dia tak mampu Madinah sendiri. Paham? Ya gara-gara ini macam itu bulat. Ya tapi Yahudi baik gerbang-gerbang ngerti tentang perang kawan. Jadi kental orang Mekah. Nah orang Mekah orang bidol-bidol. Membeli yang bidol-bidol. Tak perang tenang kan. Abu Jahal belum preman tidak perang. Nah Nabi Muhammad juga itu. Sahabat paling sering dipuji Abu Bakar. Nah, soal perang nomor Khalid mantan preman. Oleh Khalid tak mantan apa? Abu Bakar sering film. Urusan panglima perang atau sini. Ada pulang malah kabar. Yang berperang mau gimana ya Khalid apa? Udah mudah-mudah Abu Jahal kan udah pitule. Namanya tak ini ngoten. Ya temono promo kiai dirmati wong nakal ora krono kiai ini, dia itu nakal. Iku kiai di penggemar kok nakal itu sing wani. Oleh iki mesti ngoten. Nah kula ana kiai itu iman ku preman-preman piye. Tangan-tangan dia untung, padahal wong nak sing ra seneng kiai ku dine kok ngono-ngono. Yang merasa dia tak biasa. Dia ini baca kok nggak tenang, ngancam nggak tenang. Mana sih ngancam lo ben kok. Mana nih nggak tersunai pangeran nih nggak mulai zaman Nabi Rir sampai kiamat nih. Sampai Nabi tahu bulan mendikan inna wala ya itu hadatin birojilit akhir. Sini sama agama memang sing sesat sidik-sidik. Aku kalau ini ngasih tentang bocor corona dan jajal sampai apa gaya masjid mumpun nong soleh raposing. Orang jadi ya betul. Nyumbang jalur sumbangan ratan haram jalur proposal di negara dari subhat. Nentokno sumbangan, oleh sumbangan tentokno kabeh tak ikhlas. Mesti kriteria keluar yang terus dalem. Ira dadi mesti nang. Padahal preman. Sugih para ibu aku nek sugih umbang tak menten. Senengane error. Era jadi ngono tunai pangeran. Ngoten ngoten. Oh, jadi wong soleh kelompok yang baik tapi ra kena diandalno. Nanti ngoten tunai pangeran nanti ngoten. Mulane tak kena ngene kersane pangeran ngoten tenan. Sama nak lho. Lah sirine sebuti ya kabeh wong lan akone kesalehan kono wis preman sampai soleh pisan kok larang. Soleh dene sare ngoten iki. Jadi kabeh berhak ngakoni kesalehan. Wa ta'ala lan tumandang sapa wong akeh fil ardi dalam fasad dan kerusakan. Ya mesti dina sing rusak kabeh maasi lan di maasi lan kemaksiatan. Wa wa ta'ala la yusibura tan sapa wong sidina ing boro sing rusak. Di mana ana lan mana sabune Allah yu akibu nyiksa sapa wong musidi. Walau ana ala kitab umpama te ahli kitab tu amanu kote iman sapa ahli kitab di Muhammadin. Lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqala kote uti sapa ahli kitab al-kufran kekafiran. Laka pernah anjing syariati. Yaktine bakal mubur ingsun anjing sing ahli kitab syariati ing elek-elek ahli kitab. Wala atqalnahum. Lan yaktine bakal mubur ingsun ing ahli kitab jannatin ing swarga nang. Walau annahum wa ta'tune ahli kitab aqamu padha nglakoni sapa ahli kitab Taurat ing Taurat wal Injil. Ini kan berarti Quran dicek muji Taurat Injil. Andai kan benar-benar mereka melakukan Taurat dan Injil. Maksudnya tidak dirubah, tidak diapa-apakan, benar-benar melakukan kemurnian Taurat dan Injil. Bila amali kelan nglakoni bima kelan perkara bima ing dalam Taurat lan Injil. Wa menhulan setengah saking amal bima fi iman iman bin Nabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa malan perkara nzilakan den turuna apa ma ilahi maring Yahudi lan Nasrani wa ahli kitab. Minal kutu bisa ngro-ngro kitab info mirrobi sange pangerane ahli kitab. La kalau iki mangan sapa ahli kitab info sange dhuwure ahli kitab. Wa min tahtihim lan saking nisore ahli kitab. Temangan dari berbagai arah, maksudnya jembar di ayat saat kami tahu dan jembarno alih mengatasi ahli kitab apa rizkulah rizki. Waya fidulan gumlender apa rizki mingkuli jihadin saking saben-saben arah. Jadi min fawqihim wa min tahti arjulihim kinayah saking mingkuli nawa jihadin. Sangka dhuwur sangka ngisor maksudnya dari berbagai apa arah mingkuli jihadin. Minum setengah tinggi ahli kitab umat untuk umat jamaah Indonesia jamaah mutasi datang kan sedengan kan standar tak malu kan lakoni sopok umat di iklan ikilah iman atau di iklan ikilah ikom atau Taurat
Walum te jamaah iku man wong amanah kang iman sapa man bin Nabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Abdullah bin Salam wa ashabi. Wa kasiran iku akeh banget min saking ahli kitab sa amal kang ya malun iku elek banget. Iki sama elek banget. Seun tegese perkara ya malu kang nglakoni sapa wong akeh kuwi semua alam ya Rasulullah. Kalau sesuk sing